untuk menina bobokkan generasi muda ini dengan lahwun wala'ib, dengan serba tontonan, permainan, tamasya-tamasyaan, menyuruh menggandeng para turis asing, festival-festivalan, malam muda-mudi, taman-taman remaja, perlombaan-perlombaan seni suara, pentasan-pentasan, bintang-bintang pakaian, dan seterusnya, dan lain sebagainya, supaya generasi muda kita tidak sadar akan kewajibannya, tidak sadarkan diri, tidak tahu apa-apa yang merupakan wajib atas pundak mereka dan beban tanggung jawab mereka terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Kupas sekalian, kita berjumpa kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengenang 1 abad kelahiran Ustadz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Beliau adalah seorang alim, dai, seorang pendidik, penulis, aktivis, dan juga politisi muslim yang pernah berperan dan berkiprah bagi bangsa Indonesia. Dan pada tahun ini kami akan memperingati kelahiran beliau bersama dengan putra beliau, Ustadz Musa Kazim, yang memanfaatkan momen ini, momen kelahiran Ustadz Husain Al-Habsyi, untuk melakukan riset, melakukan wawancara terhadap orang-orang yang pernah bertemu, berinteraksi, dan mengenal beliau, untuk menuliskan semacam buku tentang pemikiran dan juga kesan-kesan orang terhadap beliau. Podcast kita kali ini adalah salah satu rangkaian di mana kita juga ingin mengelaborasi perjalanan hidup sekaligus juga konteks sosial politik yang memberi pengaruh terhadap pemikiran Ustadz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Pertama-tama saya ingin menanyakan atau meminta antum menceritakan sedikit tentang latar belakang Ustadz Husain Al-Habsyi, mungkin juga pendidikannya sampai pendidikan dasar, yang bisa dianggap mempengaruhi kemampuan atau pemikiran beliau mengelaborasi pemikiran-pemikiran di masa dewasanya, tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa berbicara tentang ayah sendiri ini memang bukan sesuatu yang gampang ya, karena pastinya kita akan terlibat emosional dan subjektivitas pasti akan muncul di dalamnya. Tapi sosok ayah saya yang saya panggil dengan Abah ini juga merupakan tokoh yang memiliki karir yang panjang. Jadi sebagai bagian dari bakti kepada orang tua, juga bakti kepada banyak pengagum, murid, dan juga legacy beliau. Saya juga sejak 3 tahun yang lalu mengantisipasi 1 abad kelahiran Abah. Saya juga sudah melakukan semacam riset melalui wawancara, mulai dari keluarga terdekat, kemudian sahabat-sahabat beliau, dan juga mereka yang bisa kita sebut sebagai murid-murid terdekatnya.
Dan wawancara itu saya lakukan secara formal maupun non formal. Nah, dari hasil riset itu kita akan punya semacam serial biografi yang akan kita tulis ya, dan buku biografi dengan kerjasama dengan sebuah website ya, Ghana Islamika, dan juga nanti akan ada buku juga kesaksian testimoni dari berbagai narasumber yang kita anggap memiliki hubungan dengan almarhum. Nah, berbicara tentang setting sosial, ya, lingkungan tempat lahirnya almarhum Abah, ini kita berbicara tentang Ampel di tahun 1921 itu. Ampel nih di Surabaya, daerah di Surabaya. Ya, daerah ya Sunan Ampel. Ya, kalau sekarang itu kan tempat wisata religi yang paling masyhur di Surabaya. Tempatnya Sunan Ampel. Dan kita tahu bahwa Ampel, persisnya di Ampel Malfur yang tidak jauh dari Sunan Ampel, dan Ampel secara keseluruhan itu punya suasana keagamaan yang pekat, ya. Lingkungan keagamaan yang pekat, religiusitas yang tinggi. Siapa saja yang pernah berkunjung ke Ampel tahu ada makam-makam di situ, ada banyak ulama di situ, dan lingkungan itu di 1921 masih jauh dari suasana sekarang, artinya masih sangat jauh lebih kental. Kita tahu zaman 1921 itu adalah zaman bangsa-bangsa Muslim, belum bisa disebut sebagai bangsa, masyarakat Muslim di seluruh dunia mulai terilhami untuk melakukan gerakan kemerdekaan, atau yang biasa disebut dalam bahasa Arab dengan al-harakat at-taharuriyah, atau liberal movements, ya, gerakan-gerakan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Di Timur Tengah terjadi, di Afrika terjadi, di Asia juga tentunya suasana itu terjadi. Jadi penjajahan itu sudah mendekati masa tenggelamnya, tapi belum ujung tenggelam. Dan semangat keagamaan itu memotivasi lingkungan ini untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Jadi mulai muncul kesadaran keterjajahan dan ketertindasan. Nah, ayah saya hidup di sebuah lingkungan yang sangat religius, ya, membawa nilai-nilai yang religius, sekaligus juga suasana hati atau suasana zaman itu adalah suasana pergolakan, suasana perlawanan terhadap penjajah yang sudah mulai mengalami surut, mulai era tenggelamnya, gitu ya, era senja. Nah, beliau dididik oleh pamannya karena sejak kecil tidak lagi memiliki ayah, ya, artinya yatim sejak kecil. Nah, ayahnya sendiri adalah orang yang asli dari Hadramut, tapi kemudian menetap di Surabaya. Bisa dikatakan jadi dia adalah generasi kedua tinggal di Surabaya. Nah, pamannya dari ibu, artinya saudara ibunya, itulah yang mendidik dia, yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan khal, ya, paman dari ibu itu khal, paman dari ayah itu am atau ami. Nah, khalnya ini yang namanya Muhammad itulah yang mendidik, ya, ayah saya dasar-dasar agama, dasar-dasar Islam, dasar-dasar ilmu agama, terutama bahasa Arab. Kemudian beliau melanjutkan di Madrasah Al-Khairiyah yang ketika itu salah satu madrasah unggulan. Iya. Mas sekarang terkenal sebagai salah satu sekolah tertua di Surabaya. Tertua, dan waktu itu ya mungkin satu-satunya madrasah diniyah atau madrasah agama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, terutama bahasa Arab. Yang menarik dari madrasah ini adalah madrasah ini memiliki guru-guru, bukan hanya guru lokal, tapi juga ada guru internasional. Jadi ada seorang guru dari Palestina, dan juga ada guru dari Maroko, yang juga ada guru dari lokal yang sangat terkenal, yaitu Habib Abdul Qadir, yang juga merupakan guru dari banyak sekali tokoh Indonesia, termasuk Ustadz Quraish Shihab.
yang merupakan ahli hadis dan banyak sekali ilmuwan yang lahir dari tangan beliau. Juga ada Ustadz Muhammad Ba'bud. Nah, guru-guru ini umumnya mereka di kelas itu mengajar murid dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa primer bagi ayah saya. Baik di keluarga karena dia bercakap-cakap dengan paman dari ibunya ini juga dalam bahasa Arab, di madrasah juga bahasa Arab, plus lingkungan Ampel ketika itu masih sangat religius dan bahasa Arab itu menjadi sangat kuat. Jadi sejak dini sudah bersentuhan dengan bahasa Arab. Nah, bersentuhan dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab ini kemudian menjadikan ayah saya itu salah satu orang yang unggul dalam berbagai bidang. Kemudian sangat berguna bagi karir baik politik dia maupun pendidikan dan dakwah dia di kemudian hari karena memiliki keunggulan dalam bahasa Arab. Kemudian kita menyaksikan bahwa ayah saya pun di usia sangat dini, artinya masih usia 16 itu 15 atau 16 itu pergi ke Malaysia. Di sana juga berguru dengan Mufti Johor ketika itu. Sekaligus juga menjadi guru di Malaysia di Johor. Yang di sana beliau mengajar bahasa Arab. Jadi mengajar dan belajar dalam usia yang sangat dini, 16 tahun. Ya, 16 tahun. Dan kemudian di sana pun menikah dengan sepupunya sendiri, yang kemudian karir pendidikan atau karirnya sebagai guru itu dimulai dari usia sangat dini, yang akhirnya itu membentuk kepribadian ayah saya hingga wafatnya sebagai pendidik. Ya, sebetulnya utamanya itu. Tapi yang tidak bisa kita lupakan tadi itu. Jadi ada suasana religiusitas yang tinggi, lingkungan yang sangat religius, tetapi lingkungan religius itu bukan semata-mata ritual, karena ketika itu mulai ada kita tahulah bahkan NU yang cenderung bisa dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang relatif pasif pun sudah mendeklarasikan jihad, misalnya di era itu juga ya. Nah, jadi Ampel itu juga suasana jihad, perlawanan itu tumbuh di 1921 itu tempat atau tahun-tahun kelahiran almarhum. Nah, setting atau suasana inilah yang kemudian membekas pada diri ayah saya ini hingga akhir hayatnya. Nah, kalau kita lihat Mas Irman, kita di setting dengan melihat setting seperti itu, kita tahu bahwa sebetulnya berbeda aspirasi Islamis beliau dengan banyak orang yang belakangan setelah kemerdekaan mengimpor katakanlah apa yang disebut sebagai Islam transnasional. Itu beda sekali. Karena ketika itu Islam itu adalah wacana lokal, nilai lokal, tumbuh dari lingkungan lokal, budaya lokal, nilai-nilai lokal ya, tidak langsung berhubungan dengan apa yang terjadi di luar negeri. Karena nilai-nilai Islam, jihad dan sebagainya itu yang membawa atau mendorong ulama zaman itu dari kalangan Nahdliyin maupun Muhammadiyah maupun yang lain-lain pada umumnya untuk melawan penjajah. Kita tahu Bung Tomo juga hidup di Surabaya di kurang lebih 6 km dari tempat kelahiran ayah saya, artinya di sebuah setting sosial yang sama itu. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis agak berbeda dengan sebagian orang yang lahir pasca kemerdekaan kemudian membawa ide-ide khilafah yang sekarang kita sering dengar ya, yang semuanya itu adalah ideologi Islam transnasional. Ketika itu belum seperti itu karena mereka hidup kan belum ada bangsa waktu itu, belum ada negara. Mereka adalah masyarakat yang merasa terjajah, perlu ada perlawanan dan menggali nilai-nilai perlawanan itu dari agama. Saya kira ini yang mungkin perlu kita jadi ada sentuhan lokalitas ya di sana. Jadi bukan sesuatu yang di drive dari luar. Betul. Bahkan kalau kita lihat penelitian misalnya Takashi Shiraishi misalnya ketika
Takashi Shiraishi meneliti tentang radikalisme Jawa mulai 1912-1926, peneliti Jepang ini juga menunjukkan bahwa radikalisme itu sesuatu yang lokal, bukan datang dari luar gitu. Dan perlawanan terhadap budaya asing itu kuat karena budaya asing itu dianggap sebagai budaya penjajah. Ketika itu kan memang suasananya masih Belanda masih penjajah gitu. Dan penolakan, misalnya nih, penolakan terhadap ideologi nasionalisme pun bukan sesuatu yang datang sebagai penolakan terhadap bangsa, ide bangsa dan negara, seperti yang sekarang, penolakan seperti yang sekarang, yaitu ingin membentuk khilafah internasional. Bukan, ketika itu penolakan terhadap nasionalisme itu karena asumsi bahwa nasionalisme itu bagian dari politik etik Belanda, yang itu mereka curigai sebagai permainan penjajah. Jadi ini seringkali orang gagal menganalisis bagian ini atau memilah antara apa yang terjadi pra kemerdekaan dengan apa yang terjadi, atau Islamisme atau semangat Islam yang terjadi pra kemerdekaan dengan semangat Islam yang terjadi, atau semangat Islamisme yang terjadi atau politik Islam yang terjadi pasca kemerdekaan. Dan ini kalau kita lihat pada sosok almarhum ayah saya itu jelas sekali tampak ketika beliau memutuskan untuk keluar dari Masyumi. Karena melihat bahwa Masyumi ternyata menunggangi politik Islam internasional. Nah, tapi nanti kita bisa bicarakan lebih jauh. Dari tadi perjalanan awal Ustadz Husain Al-Habsyi, kita tahu dari Surabaya sempat hijrah ke Malaysia dan Singapura, ngajar di Singapura juga. Itu apa pengaruhnya bagi kehidupan atau perjalanan karir beliau sebagai dai dan pendidik sekaligus penulis? Kita ketahui beliau menulis banyak karya. Ya, jadi perjalanan beliau keluar dari Surabaya ke Malaysia, kemudian mengajar di Malaysia dan akhirnya juga ke Singapura menjelang kemerdekaan. Artinya ketika itu masa antara 1938 sampai 1940-an. Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua. Itu antara lain efeknya atau dampaknya atau mungkin bisa dianggap sebagai manfaatnya adalah almarhum ayah saya ini jadi punya expose terhadap pemikiran Barat, mengenal bahasa asing, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan membaca karya-karya filosof Barat. Itu bisa kita dengarkan dari ceramah-ceramah almarhum. Seringkali misalnya mengutip sosok seperti Bertrand Russell, sosok seperti Sartre, ya. Giancarlo Sartre, kemudian eksistensialisme atau de Beauvoir, ya, istri dari Sartre juga, dan pemikir-pemikir Barat pada umumnya. Artinya beliau punya jadi hijrahnya beliau dari kampung halaman Surabaya ini tadi ke Malaysia dan kemudian ke Singapura membawa juga kepada perluasan wawasan, akses terhadap pemikiran-pemikiran Barat yang lebih bersifat ideologis. Nah, dan ini pula yang kemudian tertanam dalam lanskap pemikiran. Akhirnya dia punya ide-ide, gagasan-gagasan, pesan-pesan dia tentang perlawanan itu basisnya adalah bacaan-bacaan ini, yang kemudian beliau turunkan dalam berbagai ceramah, kemudian tulisan, dan juga diskusi forum-forum. Dan ketika beliau menjabat sebagai anggota konstituante 1955-1959. Ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa beliau memiliki, karena tumbuh di lingkungan yang sangat religius dan juga tumbuh di suatu zaman yang mengalami kesadaran ketertindasan atau keterjajahan dari penjajah asing, sehingga apa-apa yang dibuat atau datang dari asing dilawan atau dibenci lah begitu. Nah, ketika masa-masa menjelang kemerdekaan, apakah
sikap ini bagaimana sikap ini menentukan posisi Ustadz Hussein Al-Habsyi ketika itu? Ya, saya kira waktu itu kan gerakan Karena kan waktu itu ada ya gerakan kemerdekaan kebangsaan kita kan ada dari sosialis, ya, dari Islamis dan juga nasionalis. komunis juga. Ya, misalnya sosialis komunis. Ya. Jadi gini, karena melihat latar belakang seperti itu, maka kita harus tahu bahwa Islam itu menjadi agama lokal. Ya, kan sekarang ini banyak menganalisis agama impor. Kalau kita baca peneliti-peneliti seperti penelitian tadi Takashi Shiraishi, penelitian Ben Anderson tentang emergent communities, sebetulnya yang disebut lokal itu bukan sekedar agama seperti Sunda Wiwitan atau sekarang Kahuripan, bukan itu. Islam itu sudah menjadi bagian dari agama lokal. Pelokalannya terjadi ya karena penjajah asing itu membawa agamanya sendiri, membawa budayanya sendiri, sehingga apa yang ada di bumi Nusantara sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun ini ya menjadi bagian dari agama lokal. Jadi jangan berbicara lagi Islam impor ketika itu. Ya, Islam itu sudah indigenisasi lah, gitu, terpribumisasi secara historis ya. Makanya saya sebagai orang yang mengamati sebagian percakapan yang sekarang muncul itu ya lucu juga gitu. Maksudnya geli, sebagian orang bilang Islam agama impor. Bagaimana impor dari kapan impor? Islam itu sudah ada di Nusantara sejak 1000 tahun lebih mungkin, bahkan kalau kita bicara tentang adanya jalur sutra misalnya, itu kan orang berbicara tentang tauhid itu sudah ada sejak sebelum kesultanan berdiri kan. Kita bicara ini misalnya kejadian Perlak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang harus diingat itu bahwa pilihan orang seperti ayah saya itu adalah either entah dia harus memilih sosialisme komunisme atau dia memilih paham nasionalis atau dia memilih Islam. Nah, dua yang lain ini kan tidak selokal paham nasionalis. Mengapa? Para pionir gerakan nasionalis umumnya pendidikannya di mana? Barat ya. Barat. Artinya mereka bukan dididik di Belanda malah kebanyakan. Kebanyakan di Belanda. Mereka yang mengusung sosialisme dan komunisme juga berangkat dari timur. Artinya asing juga. Islam ketika itu adalah sesuatu yang ada di mana-mana di Nusantara. Ya. Kalau kita mau lihat dari kacamata historis pun adalah ahistoris untuk mengatakan bahwa kaum Islamis prakemerdekaan itu adalah mereka yang terinspirasi oleh Islam transnasional. Itu ahistoris. Karena Islam sebagai sebuah agama sudah ada di masyarakat Nusantara ini. Dan Islam itu menjadi bagian dari trigger atau nilai-nilai Islam itu yang men-trigger perlawanan terhadap penjajahan asing. Entah itu penjajahan Belanda ataupun penjajahan Jepang. Dan mereka yang lahir di era pra-kemerdekaan, mereka mengusung ideologi Islam yang memiliki akar-akar lokal, bukan sesuatu yang diimpor dari asing. Jadi menurut saya, dan itu terkukuhkan melalui riset-riset yang objektif dari para peneliti Indonesianis yang ada di Indonesia. Juga tidak bisa diabaikan bahwa ya pasti ada nilai-nilai budaya lokal seperti kejawen dan lain sebagainya. Itu pun sebagian analis kan atau sebagian peneliti kan mengatakan bahwa kejawen itu bukan Islam sufistik lah ya, tidak sedikit yang mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya nilai Islam, tauhid, keadilan, kemudian melawan penindasan itu kan sesuatu yang sudah ada di dalam hati kaum muslim ketika itu. Jadi ketika menjelang kemerdekaan pilihannya pada gerakan-gerakan Islam, terutama kalau tadi antum singgung adalah Majelis Syuro Muslim Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan Masyumi. Iya. Jadi pilihan logis orang seperti dia yang bergerak dan lahir dari lingkungan seperti itu dan bergerak mendidik dan
mengkaji pemikiran Barat dan lain sebagainya, pilihan logisnya ya Masyumi. Ya. Karena Masyumi waktu itu juga masih menjadi payung besar umat Islam. Umat Ada Islam. NU di sana, ada Muhammadiyah. Benar ya. Bisa antum ceritakan sedikit mungkin yang antum ketahui dari cerita-cerita Abah antum, Ya. kiprah beliau di Masyumi. Ketika itu kan kita tahu Masyumi sejak setidaknya sejak pemilu 55 itu kan tidak berumur panjang. Betul. Kira-kira 5 tahun kemudian kalau tidak salah itu kan dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Ya, saya ingin sedikit kembali. Jadi menurut penuturan sahabat karib beliau almarhum. Jadi subhanallah, saya itu bertemu dengan Ami Salim Audah. Ami Salim Audah ini kalau tidak salah beliau ini juga ponakan dari Ali Audah yang sastrawan terkenal itu. Saya bertemu dengan beliau, wawancara hampir 2 jam, dan beliau antusias sekali menceritakan tentang ayah saya itu. Yang menarik adalah sebetulnya saya itu sudah sejak 3 tahun yang lalu oleh kakak saya minta untuk bertemu dan mewawancarai Ami Salim Audah ini, almarhum ini. Tapi ya ada macam-macam halangan, pekerjaan, kesibukan lain-lain, akhirnya tidak terjadi sampai kemudian di sebulan yang lalu, jadi pertengahan Maret kemarin bertemu dan wawancara dan hadir di rumahnya, dan beliau antusias sekali menceritakan bahwa beliau ini selama 14 tahun mengiringi ayah saya tanpa jeda. Jadi 14 tahun itu setiap hari bertemu. Kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak sore ya malam gitu, setiap hari. Nah, Ami Salim Audah bilang bahwa jadi saya mau cerita dulu Ami Salim. Setelah ternyata kita wawancara dia antusias menceritakan dan lain sebagainya, subhanallah, 4 hari kemudian beliau wafat. Jadi seperti Berarti ya, tuntas gitu loh. Jadi apa yang selama ini beliau mungkin ingin sampaikan tidak ada yang mendengarkan, subhanallah beliau wafat. Jadi 5 hari atau 4 hari atau 5 hari setelah kita wawancara dan mengantar kita keluar dan sebagainya dalam keadaan hujan di usia dia yang 85 tahun. Kita puji-puji karena beliau orangnya sangat sehat. Ternyata subhanallah Allah ajalnya tiba dan Allah mengangkat dia ke alam barzakh, alam kubur. Artinya beliau seperti lega gitu loh, bertemu kita dan mengungkapkan apa yang beliau alami ya bersama Ustadz Hussein. Nah, berbicara tentang periode ayah saya ketika itu, ya 14 tahun itu, karena beliau menemani selama 14 tahun itu, termasuk ketika masih di Masyumi. Nah, beliau cerita bahwa sebetulnya yang banyak mempengaruhi, atau sebelumnya gini dulu, jadi dia menceritakan ayah saya itu fikihnya NU, tapi dalam muamalah, dalam soal-soal transaksi, dalam soal-soal muamalah, jadi dalam ibadat, dalam fikih ibadatnya mengikuti NU. Dalam muamalatnya dia cenderung kayak Muhammadiyah. Jadi tidak pernah bisa didefinisikan ayah saya ini sebenarnya NU atau Muhammadiyah. Jadi dalam ibadah, dalam soal maulid, tahlil, bacaan ratib, bacaan itu mengikuti NU, mengikuti atau yang disebut sebagai thariqah alawiyah. Tetapi dalam muamalah, artinya organisasi, kecenderungannya untuk pendidikan, kecenderungannya untuk membangun lembaga dan lain sebagainya itu terinspirasi oleh Muhammadiyah. Nah, Ami Salim ini sebagai narasumber saya waktu itu, dia menceritakan bahwa ayah saya ini sangat terinspirasi atau terpengaruh oleh Kasman Singodimejo. Nah, Kasman ini, Pak Kasman, almarhum Pak Kasman ini yang memberi inspirasi gerakan atau partisipasi dia di Masyumi. Jadi Kasman termasuk yang banyak mendorong ya saya. Mentor politik mungkin. Mentor politik. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, memang kan kalau kita baca juga Kasman ya orator yang hebat. Dan punya kalau kita lihat tuh konsistensi dalam sikap dan lain sebagainya. Kalau tidak salah sempat jadi jaksa agung kalau tidak salah ya. Iya. Nah, juga kalau yang menurut Ami Salim juga yang mendorong beliau masuk ke Masyumi ketika itu juga A.R. Baswedan.
yang bilang bahwa Ustadz antum ini maksudnya pendakwah, punya banyak majelis katakan gitu ya, ceramah di mana-mana, harusnya aspirasi umat itu bisa antum bawa minimal dalam di wilayah Jawa Timur. Dan akhirnya kemudian juga ada beberapa dukungan dari para ulama atau kiai Jawa Timur untuk ayah saya itu maju ke Masyumi, masuk Masyumi. Nah, waktu itu kalau tidak salah mewakili Keresidenan Besuki ya, dan masuk di Komisi HAM di Konstituante. Nah, sampai sejauh ini saya masih mau kita punya ada tim untuk menggali mungkin di arsipnya Konstituante atau apa, bisa kita mungkin ketemukan. Ini saya sedang buka daftar anggota Konstituante. Ini kalau kita bicara peranakan Arab ya, di kiprah peranakan Arab di Konstituante cukup banyak memang. Ada Abdurrahman Baswedan, ada Abdurrahman Shihab, ada Hamid Al-Ghadri, dan ada Ayah Antum yang sedikit ke belakang dulu. Jadi kalau saya tidak salah, saya pernah membaca bukunya siapa peneliti Belanda itu soal kiprah peranakan Arab di Hindia Belanda. Ketika tahun-tahun 30-an sampai 40-an itu kan terjadi semacam boleh dibilang friksi lah antara apa yang disebut dengan Sayyid dan non Sayyid. Nah, kita tahu generasi berikutnya friksi itu hilang pada generasi berikutnya, generasi Abdurrahman Baswedan, yang termasuk juga mungkin generasi Abah Antum. Nah, bagaimana sebenarnya mungkin pandangan Abah Antum atau sikap Abah Antum terhadap persoalan-persoalan seperti ini, baik pada saat itu yang mungkin Antum ketahui dan juga mungkin pada masa-masa berikutnya? Iya, di masa itu karena ayah saya ini kan ibunya non syarifah ya. Jadi sudah lahir by default tidak punya beban-beban seperti itu atau tidak membawa aspirasi-aspirasi aspirasi golongan seperti itu. Jadi sudah bebas dari pikiran-pikiran yang sempit seperti itu. Juga karena pergaulannya yang begitu luas dengan aktivis, tokoh waktu itu, dan ya ikut serta dalam politik, itu semua membebaskan dia dari kecenderungan prejudis primordial yang seperti itu. Yang menarik justru ketika belakangan, jadi nanti kita belakangan ketika beliau di Bondowoso menurut penuturan asisten pribadinya yang sampai sekarang masih hidup, Amin Ja'far Al-Haddad, bahwa ketika di Bondowoso itu ayah saya justru ingin mempersatukan antara Alawiyin dan Irsyad atau golongan Irsyad, dan tidak mulus perjalanannya, tapi aspirasinya itu selalu mencoba untuk mempersatukan semua golongan. Memang orang kalau sudah mau mempersatukan banyak orang yang bertentangan, akhirnya tidak didukung oleh yang ini, tidak juga didukung sama ini. Itu kan biasa di mana-mana, itu risiko pembangun jembatan lah istilahnya. Mereka yang jadi jembatan biasanya diinjek-injek tanpa diberi, tidak ada kan orang tanpa diapresiasi. Tidak ada orang memberi hadiah kepada jembatan atau berterima kasih kepada jembatan. Yang mereka pikirkan adalah melewati jembatan untuk sampai kepada tujuannya. Begitu juga yang dari sana, yang dari seberang melewati jembatan untuk sampai kepada tujuannya. Jadi ayah saya itu memang selalu di posisi menjadi jembatan. Nah, akibat dia berusaha seperti itu, seringkali dia dimusuhi oleh banyak kalangan, dicurigai, disudutkan, diisolir, diblokade, kurang disukai karena dianggap tidak memiliki gelora tertentu gitu ya. Padahal aspirasi dia selalu ingin jembatan tercipta dan semua golongan itu bisa berkomunikasi dan berdialog. Nah, akibatnya ya memang akhirnya karir beliau di mana-mana itu terpasung karena
kecenderungan fanatisme golongan itu yang lebih kuat, dan golongan ini yang menginstitusionalisasi kepentingan-kepentingan golongannya, dan mereka yang dalam tanda kutip berhasil ya mendepak yang dianggap sebagai anasir luar, anasir yang tidak loyal gitu ya. Itu terjadi di berbagai tempat. Nah, mulai dari awal itu sudah begitu. Jadi di awal itu tidak pernah ayah saya itu tidak dikenal sebagai Habib, dikenal sebagai Ustadz. Itu artinya dia karirnya memang bukan di lingkungan murni Arab. Ya, jadi dia penceramah umum di majelis-majelis atau di masjid-masjid yang di situ berbaur semua orang. Jadi dikenalnya sebagai Ustadz kan, bukan Habib, bukan juga Kiai, bukan juga Haji dan lain sebagainya, tapi Ustadz saja. Itu artinya dia termasuk golongan orang yang inklusif dari sisi gelar saja bisa terlihat bahwa dia bukan orang yang spesifik dari satu segmen masyarakat. Lalu ketika dia dimaksumi juga, karena dia tidak dianggap berafiliasi pada golongan tertentu, dengan mudah dia keluar dan tidak punya gerbong, keluar ya keluar sendiri, masuk ya masuk sendiri, gitu.